Halo teman-teman semua, Shalom. Apa kabar? Saya harap teman-teman semua dalam kondisi yang baik ya. Sehat selalu walaupun sekarang kita sudah masuk dalam masa endemi. Tapi kan kita melihat bahwa kasus COVID sudah mulai naik lagi nih. Ditambah katanya ada dengan varian baru ya. Tapi saya berharap teman-teman semua di sini dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang sehat selalu ya. Walaupun sedang terjadi, saya harap teman-teman semua dalam kondisi yang sehat selalu ya. Oke, teman-teman semuanya, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu karena mungkin teman-teman bingung, siapa nih orang nih tiba-tiba main ngomong-ngomong aja nih. Oke, karena juga kan ada pepatah yang mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang tuh, pepatah-pepatah yang sangat klasik gitu ya teman-teman. Oke, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Michael Nata Atmaja. Saya ini berasal dari Persekutuan Doa PDM PKK Santa Maria Bandung di Katedral. Saya berasal dari paroki HTB SPM, Hati Tak Bernoda Santa Perawan Maria. Mungkin susah ya namanya itu mungkin teman-teman. Dan kebetulan saya juga aktif sebagai pewarta dan pengajar di BPK PKK Keuskupan Bandung. Saya masih belum menikah dan saya mempunyai usaha saya sendiri. Dan keluarga saya ada 2 orang tua dan 1 kakak. Mungkin cukup lah ya sekelas penjelasan pengenalan saya sendiri ya teman-teman. Oke, teman-teman semua, pada kesempatan ini saya ingin sedikit men-sharingkan sesuatu untuk teman-teman. Saya nggak akan memberikan pengajaran atau tidak memberikan apapun ya. Jadi teman-teman boleh santai aja, chill aja, dan tenang-tenang aja lah teman-teman. Saya ingin membagikan sesuatu itu mengenai hati teman-teman semua. Hati loh teman-teman. Apa sih teman-teman yang dipikirin kalau lagi ada tentang hati nih? Kalau biasanya sih kalau berbicara dengan hati itu biasa berbicara tentang percintaan ya. Tentang falling in love. Atau tentang berbicara juga tentang mungkin ada kekecewaan atau dengan amarah. Nah teman-teman, hati ini merupakan suatu bagian yang penting dalam kehidupan kita. Hati ini yang membedakan kita dari manusia dengan hewan. Hati ini mempunyai peran yang luar biasa, sangat-sangat luar biasa bagi diri kita. Kalau kondisi hati kita buruk, biasanya tindakan yang kita lakukan nih sama teman-teman kita juga, biasanya tindakannya yang kurang baik juga, tindakan yang buruk juga. Misalkan kita sedang kondisi hati kita nih, sedang buruk lah, sedang bad mood lah, sedang ada masalah, sedang pusing, sedang mumet banget, banget pokoknya gitu. Biasanya apa sih? Biasanya itu kan kayak apapun yang kita lakukan itu kayak orang lain ngomong lakuin apapun sama kita tuh rasanya salah aja. Orang lain nggak mau padahal baik, cuma nanya gini doang, ngerasa itu kayak ngeselin banget ya. Tapi sedangkan kalau misalkan kondisi hati kita sedang gembira, sedang ceria nih, seperti saya melihat teman-teman nih, itu kan akan mendapatkan efeknya yang berbeda ya teman-teman. Ketika hati kita baik, ketika hati kita sedang ceria, orang lain mau ngapain kita pun kayak kita lebih slow, lebih santuy, lebih santai lah. Jadi kalau kita lagi gembira, misalkan tiba-tiba ada orang yang mukul kita nih, misalkan bok ini doang, itu pasti mungkin biasa aja. Tapi kalau kita lagi bad mood, orang cuma nepok ini kita doang, tiba-tiba kita bisa marah dan ujung-ujungnya kita bisa ribut ya. Kondisi hati itu benar-benar luar biasa kan, seperti itu teman-teman. Juga teman-teman mungkin teman-teman pernah melihat film sinetron tuh, biasa banyak tuh sinetron di salah satu televisi SCTV lah atau apapun itu, televisi swasta kita. Kalau kita lihat tuh kan banyak sekali ya film-film yang menceritakan tentang percintaan, tentang falling in love tuh, atau tentang kondisinya, terus tiba-tiba udah lagi demen-demennya, tiba-tiba ditikung sama temannya tuh. Siapa yang pernah ngalamin kondisi kayak gitu? Saya pernah tuh. Rasanya gak enak. Nah, itu tuh kan banyak tuh film. Lalu juga film banyak sekali yang menceritakan kondisi gimana kekecewaan terjadi tuh. Bagaimana rasanya ketika kecewa sama teman kita, atau kita sedang disakiti sama teman kita, atau kita kecewa terhadap orang tua kita, itu hati kita menjadi terluka dan hati kita menjadi kayak luka lah ya, bisa dibilang. Dan hal ini membuat relasi kita kurang baik dengan
orang yang melukai kita. Kita bisa lihat kayak di film, misalkan teman kita, bukan, gebetan kita nih, atau mungkin pacar kita, tiba-tiba diambil sama orang lain. Banyak yang terjadi kasus kalau kayak di berita-berita tuh kan, kalau teman-teman perhatiin, bahkan ada yang sampai bisa membunuh pasangannya, atau bahkan ada yang memperkosa pasangannya, atau bahkan ada yang bisa membunuh si orang yang merebutnya gitu, atau bahkan ada yang sampai mendendam dan bisa kayak dendam kusumat gitu. Itu bisa ngelihat bagaimana hati itu mempengaruhi diri kita, teman-teman semua. Hati itu sungguh mempengaruhi diri kita. Atau juga banyak yang dari teman-teman juga yang lihat tuh di film, akibat dari kekecewaan, akibat dari patah hati, akibat ngeliat pusing, ngeliat mama papa ribut terus, akhirnya kita malah minum obat-obatan terlarang, atau kita mabuk-mabukan, atau malah kita pesta pora, atau kita party lah kalau bahasa anak orang Bandung sini mah. Salah sih, orang Jakarta lebih tepatnya. Party gitu lah, dugem atau apa. Itu biasanya karena ada efek dari hati yang mengakibatkan tindakan kita sedikit berubah. Nah, teman-teman, pada kesempatan hari ini saya ingin men-sharingkan nih teman-teman, ketika kita sudah tahu nih tadi bagaimana hati itu sangat berdampak dalam kehidupan kita, lalu bagaimana sih caranya agar kita mampu mengatasi perasaan patah hati ini. Nah, sebelum kita masuk ke arah sana, tadi kan saya sempat bilang hati itu penting. Nah, kita buka nih teman-teman. Karena kan kalau nggak bukain nggak abdol ya. Kita buka nih teman-teman. Di Amsal 4 ayat 23. Mungkin teman-teman ada Alkitab atau gadget suci atau apapun itu, boleh teman-teman keluarkan. Karena saya tidak share screen di sini. Jadi boleh teman-teman ceritakan aja, karena kita di sini mau cerita aja lah. Saya ini anggapnya kita kayak mau ngobrol-ngobrol aja nih teman-teman. Nah, saya baca ya teman-teman. Di Amsal 4 ayat ke-23. Sebentar. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, Amsal 4 ayat 23 ini sudah menyatakan dengan jelas ya teman-teman, hati kita itu merupakan pancaran dari kehidupan kita. Sama seperti kalau teman-teman lihat ketika hati kita terluka, hati kita kecewa, yang mungkin teman-teman tadi sudah saya ceritakan juga, itu kan ada efek-efeknya. Ketika hati kita terluka, kehidupan kita terpancar lah. Nah, terpancarnya apa? Pasti pancar yang buruk. Tapi ketika hati kita sedang gembira, efeknya apa? Efeknya adalah kita juga memberikan kebahagiaan bagi teman-teman kita. Teman-teman ceria, kita lebih sabar, kita lebih apa? Efeknya positif. Jadi pentinglah bagi kita semua di sini, teman-teman dan saya juga di sini, untuk kita selalu menjaga hati kita selalu menjaga pikiran dan kita, agar kita tetap bisa membacakan kegembiraan. Jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan. Nah, lalu nih, kalau misalkan kita sudah menjaga hati kita nih, terus tetap tetap aja gitu, terluka mah ada pasti. Saya yakin juga selama teman-teman masih hidup di dunia ini, pasti aja bisa terluka dalam hatinya. Bisa ada goresan-goresan lah dalam hatinya. Lalu bagaimana nih caranya agar kita bisa kembali pulih dalam goresan-goresan itu? Nah, ada 3 cara nih teman-teman. Cara ini yang sempat saya renungkan sendiri, yang sempat saya pikirkan sendiri, dan ini juga sempat saya alami nih. Dan menurut saya cara ini cara yang cukup efektif untuk kita lakukan. Nah, yang pertama, apa sih yang harus kita lakukan kalau kita sedang broken heart nih, kita sedang patah hati nih, kita sedang kecewa dengan teman kita sedang kecewa dengan sesama kita, apa sih yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama teman-teman, yang paling penting adalah kita harus menyadari dulu bahwa diri kita itu sedang terluka, bahwa diri kita itu merasa tidak apa-apa. Jangan merasa denial atau kita menolak akan perasaan itu. Keterbukaan dalam diri kita, keterbukaan secara personal kita, itu merupakan kunci awal dari segala penyembuhan, dari segala pemulihan. Jangan kita kayak merasa walaupun kita tahu diri kita sedang terluka,
kita ngomong bahwa enggak, gue mah baik-baik aja, si itu mah pacaran, udahlah biarin, santuy aja. Padahal dalam hatinya mah miris, gue ditinggalin. Jangan gitu teman-teman. Nggak ada salahnya bagi kita untuk selalu mengakui apa yang kita alami, apa yang kita rasakan. Dan bahkan itu merupakan suatu step, langkah awal agar kita bisa pulih kembali. Kita mengetahui kondisi kita itu berada di mana. Jangan merasa karena kita laki-laki, enggak lah, apaan tuh, gara-gara patah hati doang, gara-gara gini doang, masa gue kayak gini, cemen atau apa. Nggak usah mikir kayak gitu teman-teman. Kalau teman-teman merasa takut untuk diomongin gitu, ya nggak usah takut. Ya karena itu memang kondisi teman-teman dan itu suatu kenyataan. Biarlah orang lain berkata apa, tapi biarlah teman-teman berani menerima kondisi teman-teman sendiri. Karena teman-teman itu yang kayak tadi ngomong, alah gitu doang cemen, dia tidak merasakan apa yang sedang teman rasakan saat ini nih. Perasaannya bagaimana, sedihnya bagaimana, mereka itu nggak merasakan. Bahkan ya maaf kata nih ya, saya juga punya banyak teman. Ketika saya sedang down, ketika saya sedang sedih, ketika sedang saya patah hati, ketika saya sedang kecewa, pernyataan mereka tuh gampang. Lah lu mah gitu aja kecewa, lah lu mah gitu aja sedih, lah lu mah cemen gitu aja, masa sampai harus murung, lah gitu aja sampai harus mengasihi diri sendiri. Nah, gak usah dengerin kata-kata itu teman-teman. Tapi ketika teman-teman harus bisa menyadari diri sendiri bahwa memang teman-teman terluka, teman-teman sedang membutuhkan pertolongan. Dan menurut saya, ketika teman-teman bisa menjadi hal itu sudah merupakan suatu tindakan kedewasaan teman-teman sendiri. Teman-teman sadar, teman-teman peduli akan diri teman-teman sendiri. Jadi nggak usah khawatir dengan pemikiran teman-teman itu ya. Omongannya seperti apa tuh? Nah, udahlah, abaikan saja. Yang penting kita yakin, kita sadar kalau diri kita sedang terjadi apa, diri kita sedang membutuhkan apa, teman-teman harus tahu itu. Setelah kita tahu, kita harus sadar. Setelah kita sadar dengan pergumulan ini, apa yang harus kita lakukan nih? Yang harus kita lakukan adalah kita datang. Mari kita datang kepada Tuhan dan ceritakan semua rasa sakit hati kita, rasa sakit hati yang kita alami, rasa kekecewaan yang kita alami, kita sampaikan kepada Tuhan. Jika patah hati, jangan larilah teman-teman kepada obat-obat. Jangan. Obat-obatan mungkin pada awalnya enak. Ketika kita nyabu atau kita nginek atau kita apalah itu istilahnya, udah nggak tahu. Ketika kita makan obat-obat terlarang itu, memang pada awalnya tuh enak tuh. Saya dengar dari teman-teman saya tuh, kayak ngefly, kayak berada dalam kebahagiaan sendiri, kayak berada dalam zona nyaman, sedang dalam zona peace, zona enak lah katanya gitu. Tapi hal itu enggak memecahkan masalah teman-teman semua. Malah hal itu bisa menjadi beban lagi bagi teman-teman. Malah hal itu bisa menjadi masalah baru yang terjadi sama diri teman-teman sendiri. Apalagi kalau misalkan kalau teman-teman sedang dalam kondisinya ekonominya kurang juga. Ketika teman-teman malah pakai obat-obat gitu kan, obat-obat gitu kan nggak murah ya. Obat-obat gitu kan membutuhkan uang juga. Apalagi katanya kan kalau obatnya semakin bagus kualitasnya kan harganya kan semakin mahal. Nah, ketika teman-teman sudah adiksi ke arah sana, yang terjadi apa? Bukan hanya teman-teman masalah awal inti teman-teman yang teman-teman tahu, teman kecewa, teman-teman keluka itu, tapi malah dapat lagi masalah baru, yaitu adalah masalah finansial. Karena obat itu mahal dan obat itu mungkin susah, dan mungkin juga kalau amit-amit teman-teman sampai harus berurusan lagi dengan pihak-pihak yang berwajib gitu. Itu kan sudah merupakan hal yang aneh gitu. Kita mau makan obat itu jadi menyelesaikan masalah, malah ujung-ujungnya kita mendapatkan masalah yang baru. Jadi jangan. Tapi yang harus kita lakukan adalah kita datang kepada Tuhan. Kita datang dan kita bercerita kepada Tuhan. Mungkin teman-teman bilang atau teman-teman bertanya, ngapain sih cerita sama Tuhan? Tuhan aja gak pernah dengerin doa gue. Tuhan aja kayak gak pernah ada. Kenapa Tuhan ada sampai menciptakan gue masih dalam kondisi masalah seperti ini? Nah, teman-teman,
saya ingin membicarakan satu. Percayalah bahwa Tuhan itu sebenarnya tidak pernah meninggalkan teman-teman. Tuhan itu selalu ada. Tuhan itu selalu setia menemani teman-teman. Pertanyaannya, apakah teman-teman sadar bahwa Tuhan itu ada di sekitar teman-teman? Sorry. Apakah teman-teman sadar bahwa Tuhan itu sungguh nyata dan ada, real di sebelah teman-teman dan mendampingi teman-teman semua? Itu yang pertanyaan harus kita lakukan. Jangan kebalikan kayak gini nih. Kita menganggap teman kita itu suatu teman yang baik nih. Saya juga mengalami hal ini. Ketika saya mengalami patah hati, ketika saya mengalami kekecewaan, saya ngobrol, saya cerita sama teman-teman saya nih. Nggak teman-teman, beberapa orang doang yang saya anggap cukup baik dan cukup dekat sama saya. Ujung-ujungnya apa? Ada aja masalah berita ini tuh yang ke-spill, yang kebocor, masalah ke orang lain. Ada aja misalkan saya nggak suka sama si A nih, saya kecewa sama si A nih, dan saya sempat cerita nih, gue teh ke si C nih, gue cerita ke si C, ini, terus gue cerita ke si D, ke si E. Nggak tahu kenapa tiba-tiba si A ini bisa dengar dari apa yang aku tahu, yang saya omongin gitu. Itu jadi suatu hal yang luar biasa. Nah, malahan dengan kita bercerita ke orang lain itu, ya memang satu sisi kita, apabila kita menemukan tempat yang benar, tempat yang tepat, itu suatu hal yang baik, suatu hal yang bagus, kita bisa mengeluarkan cita hati kita. Tapi kalau kita bercerita kepada orang yang salah, wah PR, nambah lagi masalah, pusing lagi. Makanya lebih baik kita bercerita kepada Tuhan. Kenapa? Tuhan itu gak pernah ngebocorin rahasia kita. Tuhan itu selalu mendengarkan kita. Tuhan itu selalu berada di sisi kita dan mengerti apa yang kita butuhkan. Dan dia bersedia menjadi seorang pendengar yang baik. Pendengar yang selalu mau mendengarkan kita satu sama lain, teman-teman. Nah, dalam Mazmur 34 ayat 18 nih, kita buka nih. Sebentar, kita buka bersama-sama. Nih, Mazmur 34 ayat 18 mengatakan gini, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Nah, teman-teman, kalau kita memperhatikan, apabila orang-orang benar itu berseru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Nah, teman-teman, kalau kita benar, kita berdasarkan risiko benar, Tuhan itu pasti akan mendengarkan kita, dan Tuhan itu pasti akan menjawab doa-doa kita, mendengarkan kita. Mungkin pada saat hari ini ketika teman-teman berdoa, ketika teman-teman bercerita sama Tuhan, jawabannya kita tidak mendengarkan dengan pasti nih. Kita mendapatkan jawabannya apa? Kita nggak tahu nih, Tuhan tuh mau kemana. Tapi yakinlah bahwa doa teman-teman itu sudah didengarkan oleh Tuhan, teman-teman. Ada juga, saya lupa ya tadi mana, yang mengatakan bahwa Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saya lupa itu ayatnya di mana, tapi itu ada dalam Alkitab. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dekat kepada Tuhan artinya kita melekat kepada Tuhan, teman-teman. Yang artinya apa? Pertolongan Tuhan itu dekat, real, near. Artinya apa? Nyata, yang sangat nyata. Seringkali mungkin kita juga merasa Tuhan jauh, tapi tidak. Seringkali juga kita mengalami masalah, tapi kita bercerita pada orang, tapi kita tidak meminta bercerita kepada sumber pertolongan kita, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dengan kita bercerita kepada Tuhan dan kita dekat dengan Tuhan, percayalah bahwa Tuhan akan mendengarkan doa kita nih, teman-teman. Dulu juga saya pernah, kayak tadi kan saya udah cerita bahwa cerita sama teman, ujung-ujungnya ke-spill dan bocor. Tapi tiba-tiba, teman-teman, ada suatu momen di mana saya benar-benar kayak mengambil waktu sejenak dalam saat teduh. Saya doa nih sama Tuhan. Ngomong nih, saya juga nih ngotot nih, waktu itu sempat ngotot nih sama Tuhan nih. Tuhan, Kau di mana sih gitu? Kenapa doaku tidak pernah Kau jawab? Engkau berada di mana? Udah tuh. Nah, akhirnya saya mengambil waktu hening. Setelah itu saya coba hening.
Lalu Tuhan bilang satu kata, cerita. Wah, bingung kan, cerita. Nah, mau cerita apa gitu kan. Akhirnya saya bercerita tentang masalah saya, teman-teman. Tentang pergumulan saya pada saat itu yang sedang saya alami, saya ceritain nih sama Tuhan. Literally kayak sekarang kayak ngobrol aja langsung gitu. Yang saya rasakan apa pada saat itu? Nggak tahu kenapa, tiba-tiba aja kayak air mata itu mengalir. Air mata itu kayak tiba-tiba ya nangis lah, kasar nama, bukan air mata, nangis lah kasarnya. Saya tiba-tiba menangis. Dan tiba-tiba kayak merasa bahwa ada sesuatu hal yang dalam hati saya ini yang diangkat sama Tuhan. Dan kayak merasakan suasana yang plong gitu. Kayak ya beban lu kayak tiba-tiba diangkat aja gitu. Kayak perasaan ini tiba-tiba kayak dilangkat. Nah itu saya rasa itu menjadi suatu momen kita, teman-teman. Ketika kita benar-benar mau bercerita, Tuhan tuh pasti akan mendengarkan dan Tuhan akan menjawab doa-doa kita, teman-teman. Lalu yang kedua, atau yang ketiga, lupa. Yang pertama itu kita menyadari. Yang kedua kita berlari kepada Tuhan, datang kepada Tuhan dan ceritakan masalah kita. Dan yang ketiga itu, kita harus mengambil keputusan bagi diri kita untuk bangkit dan maju lagi, teman-teman. Janganlah ketika kita sudah terpuruk nih, ketika sudah down, ya udahlah, pasrah. Udah kecewa nih, udah hati terluka, pasrah aja gitu, bengong aja gitu, nggak berbuat apa-apa. Jangan, teman-teman. Yang harus kita lakukan adalah kita ngambil keputusan. Oke, itu sudah berlalu. Saya sudah bercerita kepada Tuhan. Saya yakin Tuhan mendengarkan. Mari kita maju lagi, kita bergerak lagi, kita bangkit lagi, kita beraktivitas dengan secara normal. Mungkin pada saat kita memutuskan itu, hati ini belum tenang. Hati ini masih terluka. Hati ini masih kayak ada perasaan yang gimana. Tapi kita harus memutuskan itu untuk agar kita berani melangkah lagi. Mau sampai kapan sih kita berada dalam kondisi kita yang dulu nih? Kondisi hati kita yang sedang patah dalam yang dulu. Mau sampai kapan? Saya tanya sama teman-teman. Kalau teman-teman sekarang mengasihani diri teman-teman, mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Kalau teman-teman selama ini hanya berfokus pada diri sendiri dan tidak mau maju, tidak mau berkembang, tidak mau bangkit untuk mengatasi ini, ya teman-teman akan ujungnya akan berada di situ aja. Kita sedang berada dalam satu tempat yang kita sedang terluka nih. Kita sadar, kita sudah bercerita tentang masalah ini. Come on, ayo kita bergerak, kita maju, kita menutup masa depan kita yang lebih baik lagi. Kita maju. Kita maju. Jangan diam. Kalau diam ujung-ujungnya sama aja. Ujung-ujungnya kita mengasihi diri kita. Ada gue mah gini lah, ada gue mah gini. Enggak. Teman-teman, Tuhan gak pengen membuat teman-teman mengasihi diri teman-teman semua. Tuhan pengen kita semua bangkit menjadi anak muda yang maju. Anak muda yang luar biasa. Anak muda yang bisa memberkati. Masalah memang pasti ada. Sakit hati pasti ada. Tapi sakit hati ini menjadi patokan kita, alasan kita agar kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Menjadi pribadi yang lebih kuat lagi. Hati kita yang sudah remuk, hati kita yang sudah hancur, hati kita yang patah, bisa berkumpul lagi dan menjadi lebih kuat lagi. Bisa improve lagi. Tidak berada dalam kondisi kita yang semula. Kedepannya juga kita menjadi suatu pembelajaran bagi diri kita. Bahwa itu ya memang itu saya sudah berbuat salah. Seperti ini. Dan ujung-ujungnya apa? Ya kita belajar dari kesalahan kita itu agar kita tidak mengulanginya lagi. Agar kita tidak mengulanginya lagi dan kita menjadi pribadi yang lebih bagus. Nah, teman-teman coba buka nih ayat di 2 Samuel 12 ayat 19 sampai dengan 13. Sebentar, mana Samuel. Kita buka di 2 Samuel 12 ayat 19. 2 Samuel. Sebentar, saya cari dulu. 2 Samuel 12 ayat 19 sampai dengan 23. Baca bersama-sama ya teman-teman. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawai, "Sudah matikah anak itu?"
Jawab mereka, "Sudah." Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya, dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan. Berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, "Apakah artinya hal yang kau perbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup itu engkau berpuasa dan menangis. Tetapi sesudah anak itu mati, engkau bangun dan makan." Jawabnya, "Selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis. Karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang ia sudah mati. Mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku." Nah, teman-teman, ini bercerita tentang kondisi Daud, di mana Daud merupakan suatu orang yang penuh urapan, tapi Daud pun jatuh dalam kondisi dosa ya, di mana dia tiba-tiba berselingkuh dengan Batsheba. Dia menginginkan Batsheba, dan akhirnya dia mempunyai anak, dan anaknya itu dikatakan nama Tuhan itu harus meninggal dan segala macam. Nah, ini yang terjadi. Daud itu patah hati ketika diomongin seperti itu. Makanya dia datang dan berdoa kepada Tuhan. Tapi ketika Tuhan sudah mengatakan itu dan memang itu pasti terjadi, anaknya meninggal, yang dilakukan Daud apa? Dia bangkit berdiri dan dia melakukannya untuk pekerjaan lagi. Ini yang juga harus teman-teman lakukan. Jangan teman-teman merasa terpuruk, jangan teman-teman ngerasa gue gak layak lah, gue lagi kayak gini. Gak usah. Ambil keputusannya. Daud sendiri melakukan seperti itu juga banyak yang nyinyir kok, banyak yang ngomongin. Seorang Daud, apalagi kita orang biasa. Ayo ambil tindakan, ambil langkah itu teman-teman. Kita buat keputusan untuk kita maju dan agar kita tidak berada dalam kondisi itu lagi. Lalu terakhir teman-teman, yang menurut saya cukup penting, poin keempat nih, mungkin baru kepikiran. Poin keempat, mungkin saya pentingin. Ketika kita sudah bisa mengakui kesalahan kita, mengakui bahwa diri kita terluka, kita berbicara kepada Tuhan dan cerita kepada Tuhan, lalu kita mengambil suatu keputusan yang bagi saya cukup berdampak, itu ini, kita mau berani untuk melayani sesama dan kita menjadi berkat, teman-teman. Nggak tahu kenapa, kayak waktu dulu ketika saya sudah hancur yang tadi saya ceritakan sama teman-teman, dan saya memutuskan untuk bangkit lagi, dan saya memutuskan kayak untuk menjadi pelayan Tuhan, menjadi ya melayani Tuhan dan melayani sesama. Kayak ada suatu hal yang dipulihkan, teman-teman. Kayak hati ini dikembalikan lagi menjadi awalnya, seperti awalnya dan seperti mulanya. Kayak nggak tahu kenapa, sesimpel kayak berbuat baik apapun itu kayak menjadi suatu hal yang mempunyai efek yang ceria dan efek luar biasa, teman-teman. Kalau dalam Kisah Para Rasul 20 tuh dikatakan nih, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kisah Para Rasul 20 ayat 35 itu, teman-teman. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Mungkin gak make sense. Apa sih maksudnya kayak gini? Tapi kalau teman-teman benar-benar sangat sungguh-sungguh menjalani ini, nggak tahu kenapa, walaupun dalam hati yang sedang masih terpuruk, itu menjadi suatu hal yang menggembirakan, menjadi suatu hal yang wah asik lah, enjoy lah gitu. Itu saya alami nggak lama dari ini, mungkin beberapa minggu yang lalu lah, awal Juni. Kalau
tidak salah ya, saya lupa tanggal pastinya. Kayak teman-teman, waktu itu saya sedang dalam kondisi hati yang tidak baik nih. Saya dalam pekerjaan sedang mengalami ada permasalahan, dalam masalah pasangan pun iya, partner, pacar. Enggak sih, bukan pacar, bergumulan dengan masalah pasangan hidup lah. Intinya meminta pacar kayak gitu, juga sedang dalam kondisi yang lumayan lah ya. Jadi saya juga sempat bingung. Lalu saya cuman pergi ke Indomaret terdekat. Enggak, waktu itu Indomaret ada di Jalan Sunda lah di Bandung itu. Dan saya cuman hanya ingin membeli air minum saja sih teman-teman, kondisi awalnya. Sudah saya beli minum nih. Udah. Lalu tiba-tiba saya melihat kayak karena di Bandung tuh kayak ada orang yang suka pakai boneka-boneka gitu loh. Boneka apa ya? Ada boneka Teletubbies lah, boneka Doraemon, boneka apa yang full body gitu, semua dipakai. Apa ya, kakinya gitu. Lalu saya melihat bapak itu sedang duduk di pojokan tuh, bukan pundung ini ya, tapi sedang duduk di pojokan. Lalu tergeraklah hati saya, nggak tahu kenapa, kayak kasihannya, kayak bapak itu butuh makan. Akhirnya saya cuma membeli air minum 2, dan saya ditawarin juga tuh sama si mbaknya kan, mau beli donat nggak, lagi promo katanya 6.000 atau 7.000 lah, dapat 2. Ya udahlah, saya beli donat, saya beli roti 4 atau 2 saya lupa. Akhirnya saya beli dan saya kasih air kepada bapak itu. Setelah saya kasih air kepada bapak itu, saya samperin tuh bapak. Kebetulan bapaknya lagi pergi, terus udah pergi, terus saya samperin, saya coba kejar, pak, saya panggil, pak, kayak gitu. Udah saya panggil tuh, kaget bapaknya balik dan buru-buru. Dikira saya mau memberi dia uang, tapi enggak, saya nggak ngasih dia uang, tapi saya ngasih dia donat dan roti dan air minum. Efeknya apa teman-teman? Bapak itu kayak gembira sekali, beneran. Kayak maaf ya, kayak selama ini kayak kalau saya memberi orang di pinggiran, di pengamen atau apapun, kayak efeknya ya udah gitu, seperti itu aja. Makasih, udah lewat. Tapi ketika bapak itu diberikan roti dan diberikan donat, si bapak itu menjadi senang dan berterima kasih luar biasa teman-teman. Gak ngerti kenapa. Dan saat itu juga ketika saya sudah memberikan itu, efek dalam hati saya apa? Yang tadinya saya bete, yang tadinya saya kecewa, yang tadinya saya mumet lah, bad mood lah, tiba-tiba jadi gembira loh teman-teman. Nggak tahu kenapa, seriusan. Nggak tahu kenapa, dari yang benar-benar lagi bad mood, lagi yang kecewa, lagi yang kayak bingung, kesel, nggak tahu mau ngapain, tiba-tiba hatinya tuh kayak gembira dan hatinya tenang loh teman-teman. Nggak tahu kenapa. Makanya saya merasa yang poin keempat ini juga merupakan poin yang penting. Kita harus memberi diri kita agar kita mau melayani sesama dan menjadi berkat. Ya berkatnya tentu dengan segala sesuatu yang kita bisa ya teman-teman. Segala sesuatu yang kita miliki. Mungkin dengan kemampuan kita, dengan skills kita, atau ya mungkin dengan ketika kita punya makanan lebih, kita dengan berbagi pada sesama. Itu juga menjadi suatu poin yang luar biasa teman-teman. Oke teman-teman, jadi saya rekap ya teman-teman. Kalau kita sedang, tadi kan hati itu merupakan penting. Lalu gimana caranya agar kita bisa mengatasi patah hati kita? Yang pertama, kenali dulu nih, dan sadari dulu nih, dan ngakuin bahwa memang kita terluka nih, hati kita sedang terluka, hatiku sedang tidak baik-baik saja. Dan yang kedua, datang kepada Tuhan dan kita bercerita, kita curhat, kita omongin segala sesuatu dan keluh kesah kita kepada Tuhan. Yang ketiga, kita harus berani mengambil keputusan. Oke, kita dan bangkit dan maju lagi. Dan yang terakhir, memberi diri kita untuk melayani sesama dan kita menjadi berkat bersama untuk Tuhan. Oke, teman-teman, mari pada saat ini saya mau ngajak teman-teman untuk tundukkan kepala. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Terima kasih, puji syukur Bapa atas segala rahmat dan kelimpahan-Mu yang sudah Kau berikan kepada kami. Ya Bapa, mungkin pada saat hari ini kami memang dalam kondisi yang tidak baik, dalam perilaku kami dan tindakan kami juga mungkin kami sedang dalam kondisi yang buruk Bapa. Tapi ya Bapa, biarlah pada saat hari ini kami kiranya mohon tuntunan-Mu, tuntunan bimbingan Roh Kudus-Mu, agar kiranya Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, agar kiranya Roh Kudus-Mu kembali beraktif di dalam diri kami dan bertumbuh bersama dalam diri kami ya Bapa. Dan ya Bapa, apabila pada saat hari ini kami merasa terintimidasi dengan omongan orang-orang yang ada di sekitar kami yang mengatakan bahwa diri kami merupakan manusia yang biasa, bahwa kami itu tidak layak, bahwa kamu tuh ngapain seperti itu, ngapain seperti ini. Tapi Bapak, biarlah pada saat hari ini Kamu mengingatkan kembali bahwa kami semua merupakan anak-anak-Mu yang maha perkasa, yang punya tujuan yang mulia Bapak, yang menjadi masa depan gereja-Mu bagian ini dan masa depan. Dan ya Bapak, apabila pada saat ini hari ini kami mungkin mempunyai pergumulan hati kami yang kami masih bingung kan, yang kami masih pergumulkan dalam Engkau ya Bapak. Tapi kiranya Bapak, kiranya Kau mau menuntun kami dan membimbing kami semua dan membenarkan kami semua, agar kiranya masalah hati ini sungguh dapat terselah-selahkan dan Bapak. Dan ya Bapak, apabila mungkin selama ini juga kami merasa menyesal atas tindakan kami ya Bapak, kiranya kami mohon ampun dan kami mohon tuntunan ilahi-Mu, agar kiranya Kau dapat mampu dan bekerja dan memeluk diri kami semua di sini dan di manapun kami berada ya Tuhan. Dan ya Tuhan, kami ingin mengingatkan kembali, materaikanlah ini semua ya Bapa yang di dalam tangan-Mu. Dan bila ya Bapa, Kau juga membantu kami untuk mengambil keputusan baru agar kami bisa lepas dari zona kami sekarang ini Bapa, zona hati kami yang buruk menjadi zona hati kami yang lebih baik. Terima kasih ya Bapa, doa yang jauh dari sempurna ini kami aturkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman semua. Semoga teman-teman bisa mengambil keputusan. Mari kita sama-sama maju melangkah mengambil keputusan. Hati yang remuk, kita menjadi hati yang gembira dan ceria. Sekian dari saya teman-teman. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah pengucapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye. Shalom.